Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biansar, NIM L1A19163. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perhutanan sosial. Perhutanan sosial sebagai konsep pemberian akses legal bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan. Berproses sejak tahun 1990. Sebelum tahun 1990, masyarakat yang tinggal di dalam sekitar hutan belum dipandang sebagai komunitas yang memiliki potensi dan kemampuan untuk memainkan peran penting dalam pengolahan hutan. Tetapi sebaliknya hanya dilihat sebagai tenaga kerja murah dalam kegiatan perkebunan dan kehutanan. Dalam kurun waktu tahun 1990 sampai 1998, perhutanan dan tingkat kesadaran bahwa masyarakat yang tinggal dalam sekitar hutan berperan aktif sebagai pengelolaan hutan semakin meningkat. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengolahan hutan sebenarnya sudah berkembang pada tahun 1960-an, khususnya pada hutan Pulau Jawa dan dikelola oleh perhutani melalui pembuatan hutan sistem tumpang sari sejak tahun 1972. Perhutani terus mengembangkan beragam pendekatan pelibatan masyarakat dalam pengolahan hutan seperti pendekatan kesejahteraan, pembangunan masyarakat desa, hutan terpadu, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat sejak 2001 hingga saat ini atau PHBM, kemudian diintegrasikan dalam program perhutanan sosial dalam skema IPHPS. Pada tataran kebijakan, pengaturan perhutanan sosial telah berevolusi sejak tahun 1990-an melalui skema Keputusan Menteri Kehutanan nomor 622 tahun 1995 tentang pedoman hutan masyarakat. Pedoman ini memberikan peluang kepada masyarakat sekitar hutan untuk ikut memanfaatkan hutan sesuai dengan fungsinya. 2 tahun kemudian, perlibatan masyarakat ini diperkuat dengan peningkatan status pengelolaan hutan berupa pengusahaan hutan kemasyarakatan atau HPHKM melalui Keputusan Menteri Kehutanan dalam Perkebunan nomor 677 garing 1997 tentang hutan kemasyarakatan. Dan pada tahun 2007 merupakan tonggak perkembangan pengolahan hutan dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan. Dalam konteks perhutanan sosial, peraturan ini dimulai mengenalkan skema baru selain hutan kemasyarakatan, yaitu tanaman hutan HTR dan hutan desa. Pada tahun berikutnya, berdasarkan pada PP ini lahir berbagai peraturan Menteri yang mengatur penyempurnaan HKM dari tahun 2007 sampai 2011 tentang pengaturan desa pada tahun 2004 dan pengaturan hutan pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 dalam rangka percepatan pelaksanaan perhutanan sosial, semua pengaturan skema perlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan digabung dan disederhanakan dalam pengaturan mengenai perhutanan sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan nomor 83. Perhutanan sosial bahkan telah dilengkapi dengan pengaturan skema hutan adat. Dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar hutan yang berada di Pulau Jawa, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 39 tentang perhutanan sosial di wilayah kerja perhutani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan perhutanan sosial. Yang pertama, pengumpulan informasi, yang kedua dengan negosiasi, dan yang ketiga membangun kesepakatan, yang keempat mengelola kesepakatan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.